16%, 27 juta, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa ditindas. Mereka adalah orang-orang militan. Mereka orang-orang yang tidak bisa disuap. Mereka punya keberanian untuk bangsa ini. Jadi, saya bangga dengan itu. Nah, di sini merinding sekali ya ucapan dari Pak Ganjar Pranowo, dan bahkan ketika yaitu diejek mendapatkan 16% baterai lowbat dan lain sebagainya. Di sini Pak Ganjar Pranowo juga sangat bangga sekali, yaitu kepada para pemilihnya 16%, 27 juta kalau kita lihat dari data KPU. Dan di sini Pak Ganjar sangat bangga karena mereka adalah militan, karena mereka tidak bisa disuap dan lain sebagainya. Saya sendiri juga sangat bangga sekali ya, yaitu pernah mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dengan fenomena perpolitikan yang tidak menentu, dengan manuver-manuver perpolitikan yang Anda lihat sendiri pada waktu lalu, dengan perubahan undang-undang yang sangat kontroversi pada waktu lalu, dan bahkan juga berbagai akademisi, bahkan juga tokoh politik dari Jenderal Bintang 4, profesor dan sebagainya, bahkan juga menyuarakan hal yang sama tentang putusan MK yang pada saat lalu rame dibicarakan. Saya juga sangat bangga sekali, yaitu pernah mendukung Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ya, walaupun saat ini sudah kita lihat pemenangnya siapa, yaitu Pak Prabowo Gibran yang mendapatkan setidaknya 58%, dan kita juga hormati yaitu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak semua gugatan 01 dan 03. Menurut saya di situ juga kita harus menerima dengan lapang dada, yaitu pemenangnya adalah Pak Prabowo dan Gibran. Ya memang, saya sendiri juga tidak luput dari ejekan-ejekan. Baterai lowbat lah hanya 16%, tetapi berisiknya minta ampun dan sebagainya. Kami adalah 16%, tetapi saya juga tidak malu karena berada di barisan 16%. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh GM Warrior. Bangga bila ada yang bilang kami ini bagian dari lowbat. Yang jelas kami tetap konsisten dengan harga diri untuk menegakkan demokrasi yang jujur dan beradab. Biarpun banyak tawaran yang menggiurkan, gak sedikit pun gua berpaling. Kami bukan orang-orang yang gampang ditindas olehnya. Kalau kita lihat pada waktu lalu ya, yaitu pada Pilpres 2024 kemarin, menurut saya sangat wow sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Akhirnya pun ya di sini membuat nama Ganjar Pranowo juga tergerus di pemilihan Pilpres pada waktu lalu. Ya, kalau kita amati di situ tiba-tiba Gibran muncul dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto dengan fenomena yang macam-macam. Di situ akhirnya apa? Akhirnya dengan munculnya nama Gibran di situ, artinya yang puas terhadap kinerja terhadap Presiden Joko Widodo khususnya, itu pasti akan mengalihkan dukungannya pada Pak Prabowo dan Gibran. Otomatislah suara dari Ganjar yang pada waktu lalu sudah memilih Ganjar tiba-tiba langsung bermanuver, tiba-tiba memilih Gibran dan Pak Prabowo. Ya memang sebelum Gibran dipilih sebagai cawapres, di situ elektabilitas dari kedua sosok di sini yaitu Pak Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, menurut saya itu saling berkejar-kejaran, saling dekat mendekati. Tapi ketika Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, wah semuanya akhirnya sudah berbeda sekali ya peta politik yang saat lalu, dan bahkan juga survei-survei dibuat bingung arah pemilih pada Pilpres 2024. Dan akhirnya beneran di sini Ganjar sungguh dibuat terkaget-kaget, bahkan juga pemilih-pemilihnya dibuat kaget mendapatkan 16%, sungguh di luar dugaan. Padahal dari hasil survei di situ masih mendapatkan suara yang relatif cukup bagus. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Aku juga mana akun lucu yang suka kita bully Kita bukan bagian dari kelompok ubur-ubur yang terbawa oleh arus. Saya satu di antara 27 juta itu. Ya memang saya sangat sependapat sekali, yaitu ketika kita memilih seorang pemimpin itu harus dilihat track recordnya, harus dilihat rekam jejaknya, harus dilihat program-programnya. Itu menurut saya cara memilih pemimpin yang paling bagus, yang paling baik. Dimana
Karena Ganjar Pranowo di antara ketiga capres pada Pilpres 2024, menurut saya Ganjar Pranowo program-programnya yang paling bagus, rekam jejaknya paling bagus, track recordnya paling bagus dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Ya, tetapi apa boleh buatlah, masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo Gibran dan bahkan juga menang satu putaran 58%. Di sini adalah tanggapan dari Ganjar Pranowo ketika ya setidaknya bangga lah di sini, yaitu berada di barisan 16%, 27 juta pemilih. Seperti ini videonya. 16%, 27 juta, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa ditindas. Mereka adalah orang-orang militan. Mereka orang-orang yang tidak bisa disuap. Maka mereka punya keberanian untuk menentukan nasib bangsa ini. Jadi saya bangga dengan mereka. Menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, di sini juga ada berita ya. Beda dari Ganjar, kocaknya respon Mahfud MD saat diejek suaranya 16% baterai saya. Nah, di sini juga perolehan suara capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD belakangan menjadi bulan-bulanan warganet. Pasalnya, menurut hitungan KPU sementara, keduanya hanya meraup suara 16,9%. Sementara tertinggi pasangan Prabowo Gibran dengan angka 58%. Dalam hal ini, Ganjar Pranowo meyakini bahwa ada dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, bahkan Ganjar mendorong agar DPR mengajukan hak angket. Berbeda dengan Ganjar, Mahfud MD malah tampak ikut meledek perolehan suaranya sendiri. Hal itu tampak dalam kolom komentar di akun TikTok milik Mahfud MD. Ada unggahan di akun TikToknya Mahfud MD mengklarifikasi video lawasnya yang diedit kembali. Anda lihat video ini, tangan jahil mengedit dan memviralkan statement saya yang membela KPU sudah bekerja dengan benar. Padahal ini video lama. Pernyataan saya pada pemilu tahun 2019 yang digabungkan dengan gambar-gambar baru, tulis Mahfud MD. Pada unggahan tersebut, seorang warganet menyebut bahwa 16% perolehan suaranya adalah suara untuk Pak Mahfud MD. Yang 16% itu suaranya Pak Mahfud MD enggak sih? Tulis warganet. Menjawab komentar tersebut, Mahfud MD malah guyon soal perolehan suaranya. Baterai di HP saya. Balas Pak Mahfud MD. Ya, sungguh keren sekali lah. Jadi dibully-bully seperti itu sangat biasa sekali ya. Di sini bahkan juga ada berita dari TV One News. Kompak dengan Mahfud MD disindir 16%, Ganjar ikut respon lucu yang di TikTok. Di sini beberapa waktu lalu pasangan Ganjar Mahfud kembali menjadi perbincangan lantaran membalas ejekan netizen mengenai perolehan suara sementara sebesar 16%. Yang 16% itu suaranya Pak Mahfud enggak sih? Tulis salah satu netizen bersama Scorpio di TikTok. Menanggapi hal tersebut, Mahfud pun menjawab dengan jawaban lucu sekaligus jahil. 16% itu baterai HP saya, respon Mahfud MD. Hal itu langsung membuat netizen terpingkal. Banyak yang salut dengan jawaban lucu dari Mahfud. Nah, beberapa hari kemudian Ganjar Pranowo juga mengalami sindiran yang sama dari netizen. Di sebuah unggahan video TikTok pribadinya, Ganjar membagikan momen saat ia bercengkrama dengan masyarakat. Kalau rambut saya sudah putih tuh, apa sih namanya? Udahan ya, tulis Ganjar. Hingga tulisan dibuat video tersebut sudah mendapatkan 9.000 komentar. Bagian besar komentar yang terlihat di bagian atas berupa dukungan dari masyarakat untuk mantan Gubernur Jawa Tengah. Namun, terdapat komentar netizen yang seperti menyindir soal perolehan suara Ganjar Mahfud yang saat ini berada di 16%. Kalau 16% itu apa ya? Pak Ganjar ya, tulis akun TikTok bernama Hi, It's Me Julie pada 5 Maret. Menanggapi hal itu, Ganjar kompak dengan Mahfud MD. Baterai saya lobet, tulis Ganjar sambil menambahkan emosi tertawa. Ya seperti itu. Jadi memang dibuat guyonan saja lah, karena memang fenomena pada saat lalu pada Pilpres 2024 sangat wow sekali ya. Ya, tapi semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga saja Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju, dan semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.